Allah engkau dekat, penuh kasih sayang, takkan pernah engkau biarkan hambamu menangis. Karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu, hanya bila dirimu ingin. Sama-sama kita lanjutkan dengan niat menghatamkan sholawat nariyah dan dengan sholawat nariyah yang menjadi cita-cita kita, niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana yang telah disampaikan dan disusun masyayikh, para guru-guru kita, bahwa sebelum niat menghatamkan sholawat nariyah, maka sepatutnya dan sepantasnya untuk menyampaikan niat-niat yang sudah disusun dan dirangkum oleh para guru-guru, para masyayikh kita, wabil khusus Ki Khalil As'ad, Ki Sufyan Allahyarham, dan para masyayikh, para awliya yang lainnya, agar niat kita membaca dan menghatamkan sholawat nariyah tidak keluar dari niatnya beliau-beliau semuanya, sehingga mudah-mudahan niat kita bersambung dengan beliau-beliau sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat kita membaca dan menghatamkan sholawat nariyah pertama yaitu niat kita meminta kepada Allah dengan barokahnya sholawat nariyah agar kiranya Allah tambahkan dan Allah kuatkan, Allah tambahkan dan Allah kuatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dan mahabbah kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar di dalam hati kita iman kepada Allah dan Nabi terus bertambah, terus berkembang, ya, terus berbuah, dan mudah-mudahan cinta di dalam hati kita kepada Allah dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terus berada dalam hati kita sampai kita wafat dan meninggal dunia membawa cinta kepada Allah dan Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Begitupun agar terus kita bisa mencintai para guru-guru, para aulia, para orang-orang soleh, sampai anak cucu keluarga keturunan kita tidak ada lepas dalam rangkaian sambungan kepada orang-orang mulia. Amin ya rabbal alamin. Dunia yang kedua kita minta sama Allah, ya Allah, dengan berkahnya sholawat nariyah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita senang, gampang, mudah, ya, biar Allah berikan kepada hati kita kesenangan, kemudahan, agar kita bisa menerima tuntunan Allah, perintah Allah dengan lewat tuntunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya menerima, tapi bisa menjalankan. Ringan untuk kita menjalankan, melaksanakan perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, yaitu ibadah kepada Allah dan mengikuti ajaran sunnahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dengan jalan, lewat jalannya para aulia, para salih, para guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah kasih sama kita semuanya. Lalu yang ketiga, kita minta kepada Allah dengan barokahnya sholawat nariyah agar kiranya Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Amin. Ya, mudah-mudahan Allah berikan, ya, Allah hadiahkan kepada kita, keluarga, semuanya husnul khatimah. Usaha kita husnul khatimah, dagangan kita husnul khatimah, ya, semuanya husnul khatimah. Terlebih khususnya ketika Allah mau panggil kita, ya, keluar dari alam dunia, ketika Allah mau mencabut roh kita terpisah dari badan, mudah-mudahan Allah berikan husnul khatimah, kematian yang baik, wafat dalam keadaan baik, ya, amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat, niat agar kiranya Allah jauhkan kita dari bala, musibah, bencana, petaka, penyakit zahir, batin, penyakit yang merusak amal, ya, penyakit yang merusak amal, fitnah, dendam, benci, namimah, adu domba, ghibah, semuanya, hasud, semuanya. Mudah-mudahan Allah ambil, Allah cabut dari hati kita.
Ya, musibah-musibah yang merusak amal kita Allah jauhkan. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kelima, agar kiranya Allah hajatkan, Allah tunaikan hajat-hajat kita. Ya, kita punya hajat, semuanya punya hajat, semuanya punya maksud, semuanya punya urusan. Minta sama Allah berkah sholawat nariyah. Ya, yang tertutup biar Allah buka, yang sulit biar Allah kasih mudah. Ya, yang belum dapat jodoh Allah kasih jodoh yang baik. Ya, yang dagangannya sepi Allah kasih rezekinya yang baik, yang manfaat barokah. Ya, nggak cuman dapat hasil banyak, tapi manfaat barokah untuk umat Nabi besar Muhammad. Ya, semua hajat-hajat kita Allah kabulkan, Allah gampangkan. Ya, setiap urusan-urusan kita Allah kasih mudah. Terlebih kita minta ya Allah hajat niat guru-guru kita. Ya, hajatnya guru-guru kita, Habib Fahmi, ya Habib saya semua, ya lora-loranya semuanya minta ya Allah dengan berkah sholawat nariyah. Ya Khalil ya Allah, hajatnya beliau-beliau ya Allah kabulkan ya Allah, karena niat dan hajat beliau mulia. Ya, niat hajatnya guru-guru kita itu lebih mulia dari keinginan kita, karena pasti untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Allah kabulkan hajat guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari sama-sama kita mulai. Untuk pertama 3 kita baca dengan sesama, lalu nanti setelahnya masing-masing ya. Jangan terburu-buru ya, santai. Nanti terakhir kita sama-sama tutup dengan syair sholawat nariyah ya. Ketika baca sholawat nariyah, ingat kalau kita ini, bayangkan kalau kita ada di hadapannya makam Nabi Muhammad. Yang belum sampai ke makam Nabi Muhammad, ini waktunya. Ya, belum ziarah ke makam Rasulullah, ini waktunya. Ya, niatkan saya ya Allah baca sholawat nariyah, seakan-akan kau perkenankan, kau izinkan saya nanti akan baca sholawat nariyah kembali di hadapan makam Nabi-Mu yang mulia, Nabi Muhammad ya. Mudah-mudahan Allah kasih takdir kepada kita untuk bisa baca sholawat nariyah sesungguhnya di hadapan makam Rasulullah, di rodohnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina الحل به النقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل رمة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام في وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة آمنا على سيدنا محمد الذي تحت به الكرب وتنفرج به الكرب وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى وبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم فرج به الكرب وتنفرج
وبه الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الواجب ويشكر الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل معلوم لا برسم اللهم صل صلاة كاملة وسلم أمان على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa setiap acara ataupun majelis para masyayikh, para guru selalu menanamkan agar kita terus banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para masyayikh, para aulia, sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu satu amalan yang sudah pasti diterima oleh Allah. Di semua amal kita belum tentu diterima oleh Allah. Salat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, semua ibadah belum tentu diterima. Sedekah kita, zakat kita, itu belum pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sholawat kepada Nabi Muhammad itu sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-sering kita harus memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun sholawatnya, terlebih sholawat nariyah. Maka salah satu keinginan besar yang paling dipengen sama guru kita Ki Khalil, sholawat nariyah ini menyebar ke seluruh daerah wilayah agar dibaca, agar diamalkan. Tujuannya dengan keberkahan sholawat nariyah, agama di masing-masing keluarga hidup. Ya. Agama di masing-masing keluarga itu hidup, tumbuh kembali. Yang awalnya malas sholat jadi rajin sholat. Yang awalnya malas melakukan ibadah jadi rajin ibadah. Yang awalnya malas dengan kebaikan-kebaikan jadi rajin sama kebaikan, sama amal-amal soleh, sama amal-amal baik. Yang tadinya jauh sama orang-orang soleh, hatinya dekat. Berkah sholawat nariyah, hatinya makin dekat sama ulama, sama para wali, sama orang-orang soleh. Maka guru kita sangat menyarankan agar sholawat nariyah ini terus didawamkan, dibaca tidak putus. Terlebih kita setiap majlis baca sholawat nariyah. Nah, di dalam satu kitab itu dijelaskan bahwa suatu saat Nabi Khidir alaihissalam, tahu Nabi Khidir? Ibu tahu Nabi Khidir? Itu sosok Nabi yang sampai saat ini masih hidup. Ada 3 Nabi yang sampai saat ini masih hidup, belum wafat, belum meninggal. Pertama Nabi siapa? Nabi siapa? Ada 3 utusan Allah yang sampai saat ini masih ada dan masih hidup. Pertama Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Nama aslinya Balyan bin Malkan. Nabi Khidir ini sampai saat ini hidup karena satu sebab. Karena ketika dalam riwayat ketika itu beliau itu Nabi Allah Khidir meminum satu air, yaitu ma'ul hayat, air keabadian. 2 sosok Nabi 2 panglima dulu disuruh nyari air. Nah, yang dapat air kehidupan, air abadi itu Nabi Khidir. Maka sampai saat ini Allah panjangkan umurnya. Pertama Nabi Khidir, kedua Nabi Isa, karena Allah angkat beliau ke sisi Allah. Maka sampai saat ini beliau masih hidup, Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Lalu yang ketiga Nabi Ilyas. Nabi Ilyas sampai saat ini masih hidup. Kenapa? Sebabnya karena ketika itu Nabi Ilyas mau dicabut nyawanya, merasa sakit. Kesakitan Nabi Ilyas mau dicabut nyawa. Minta sama Allah, pengen tahu rasanya dicabut nyawa. Maka ketika itu Nabi Ilyas itu dicabut nyawanya. Ketika dicabut nyawanya, merasa kesakit, minta berhenti. Ya Allah, aku tahu bahwa dicabut nyawa itu rasanya sakit. Lalu Nabi Ilyas ini minta sama Allah, kalau orang sudah meninggal, sudah wafat, pasti di antara neraka dan surga. Maka Nabi Ilyas minta kembali kepada Allah,
ingin tahu bagaimana keadaan surga. Nah, Nabi Ilyas diangkat sama Allah, masuk ke dalam surga. Ketika tahu keadaan surga di dalam surga, selesai permintaannya ditunaikan oleh Allah, keluar dari surga, turun ke bumi. Ketika belum sampai ke dunia, belum sampai ke bumi, Nabi Ilyas bilang sama malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, ya Jibril, sendalku ketinggalan di dalam surga. Maka ketika itu Nabi Ilyas datang kembali mengambil sendalnya di dalam surga. Setelah ngambil sendalnya di dalam surga, lalu tidak mau kembali lagi ke dunia. Maka sampai saat ini Nabi Allah Ilyas itu masih ada di dalam surga, belum diwafatkan oleh Allah. Lalu apa gunanya para nabi-nabi yang belum wafat? Gunanya untuk menuntut, untuk membimbing. Nabi Khidir membimbing para wali-wali. Ya, Nabi Isa nanti akan memimpin perang. Nabi Ilyas akan membantu daripada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka satu waktu Nabi Khidir alaihi salam ini pernah ketemu sama semua wali. Ya, Nabi Khidir ini ngumpulin semua walinya Allah, dikumpulin sama Nabi Khidir. Mau yang di Madura, di Indonesia, di dunia semuanya. Semua wali di dunia dikumpulin. Ya Allah, kumpulkan para wali-walimu, semua dikumpulin. Akhirnya Allah wujudkan dan kumpul sama para wali-wali Allah. Semua wali, dari yang tinggi pangkatnya sampai yang paling rendah, dari yang barat sampai yang timur. Maka ketika sudah kumpul, Nabi Khidir nanya, Sa'altu katsiran minal awliya, aku pernah nanya sama semua wali-wali. Kata Nabi Khidir, faqultu hal hunaka amali yukhrajul abdu minad diwanis sagawah ila diwanis sa'adah. Jadi Nabi Khidir kumpul sama semua wali, nanya Nabi Khidir, para wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, apakah di dalam amal-amal kalian ini ada satu amal yang kiranya kalian amalkan ketika kalian itu masih hidup, yang kiranya sebab amal tersebut Allah hilangkan sesuatu yang awalnya celaka jadi senang. Saya susah tapi senang. Beda je amalan saya susah tapi senang. Ada gak satu amal ibadah yang celaka jadi senang? Yang sumpah jadi bahagia. Pokoknya enggak ada kesulitan, semuanya diganti sama Allah dalam keadaan kenikmatan. Nanya Nabi Khidir sama wali-wali, lalu dijawab sama para aulia, walam yujibni ahadun minal kasiril aulia. Lalu dari semua wali itu menjawab, enggak ada satupun amalan yang bisa membuat orang itu susah jadi senang, celaka jadi selamat. Ya enggak ada. Fakultu hatta zahabtu wa sa'altu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu karena enggak ada jawaban dari para wali, Nabi Khidir langsung datang ke Rasulullah. Karena semua wali itu enggak ngejawab ada amalan yang bisa membuat susah jadi senang. Enggak ada jawaban dari para wali, Nabi Khidir datang langsung ke Nabi Muhammad. Fakultu hatta zahabtu wa sa'altu ila Rasulillah. Lalu aku pergi dan langsung bertanya kepada pemimpin para wali, pemimpin para manusia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maqala Nabi, na'am, wa kana amal yukhrajul abdu min ad-diwani sagawah ila diwani sa'adah. Ya, ada satu amal wahai Khidir, saudaraku. Wahai Nabi Khidir, ya kata Nabi Muhammad, ada satu amal yang bisa menyebabkan orang itu dari celaka jadi senang, jadi selamat, jadi susah senang. Ya, yang sumpah jadi bahagia, yang galau hilang semua galaunya. Ya, ada kata Nabi Muhammad, idza kana yuksiru salata wassalamu alayya. Kata Rasulullah, ada satu amal wahai Nabi Khidir yang mana orang itu akan bahagia di dunia sampai ke akhirat bila mana satu orang yang memperbanyak membaca salawat dan salam kepadaku, maka akan Allah bimbing hidupnya sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka pantas kalau misalkan guru kita selalu menekankan terus sholawat, kemana aja sholawat, baca terus sholawat. Orang yang ahli sholawat seken, ya, punya prinsip tegas. Ya. Kalau orang nggak rajin sholawat itu lembek, nggak punya pendirian, nggak punya prinsip. Lihat guru-guru kita yang ahli sholawat, ya, ahlul mahabbah, Ki Nahrawi, Tanah Baru, bagaimana beliau, ya Khalil, ya bagaimana guru-guru kita yang di Madura, semuanya mereka itu ahli sholawat. Maka mudah-mudahan kita dapat bagian dari para guru-guru yang menjalankan sholawat. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan doa Dalailul Khairat, yang mana mudah-mudahan
apa yang kita laksanakan pada kesempatan malam ini mendapatkan pandangan khusus. Pandangan khusus, bukan pandangan umum, tapi pandangan khusus dari Allah dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita terus dibimbing dalam bimbingannya, dalam tuntunannya orang-orang soleh, para aulia-aulia. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الركب وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الركائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم اصلح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكسب بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واغفر بها ديوننا واصلح بها أهوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توباتنا واغسل بها حوباتنا واغسل بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وأنس بها خشيتنا وارحم بها قربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونسرنا وذلا يوم القيامة على رؤوسنا وسجل بها موازين حسناتنا وأدم بركات علينا حتى تلقون بنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن آمنون مطمئنون بارئون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبين حتى تدخلنا مدخلا وتوفقنا إلى جواره الكريم الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته وشرنا في زمرته التاجية واجبه المفلحين وانفعنا بها انطوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم نجد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوضه الأسفار واسقنا بكأسه الأوفى ويسر علينا زيارة أحرامك وحرامي من قبل أن تميتنا ويتم علينا عقاب بحرمك وحرامي صلى الله عليه وسلم إلى أن تتوفى اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفاعة إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من قسم بحق عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك نشكو إليك يا رب واصلح قلوبنا وكسرة ذنوبنا وطول آمالنا وبذل أعمالنا كاسرنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات ونعم المشتكى إليه أنت يا رب بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا وانصرنا وعلى فتك تتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب ولا تبعدنا ننتسب ولا تبعدنا ننتسب ولا تبعدنا وببابك نكيف ولا تدردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا واصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مالنا وحقق بالزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا واختم بالسعادة آجالنا واختم بالسعادة آجالنا هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك أمرتنا فضرتنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يشأنا إلى عفوك فاعف عنا يا خير مأمول ويا أكرم مسؤول إنك غفور رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واجعلنا وإياكم على الصيام والقيام والإبادة والاستقامة
برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب الكريم. الحمد يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا نياتنا ودعواتنا وقراءاتنا وصلواتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قبول. Sekedar mengingatkan bahwa saat ini sudah memasuki akhir-akhir bulan Rajab, maka saya mengingatkan kepada seluruh jamaah, khususnya yang ibu-ibu perempuan yang masih punya utang puasa